Halo, selamat berjumpa kembali dalam video penyuluhan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, sehat Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi, yaitu penerapan budaya anti korupsi di lingkungan tenaga medis. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Gigi Yana Yojana MA. Saya adalah Widya Iswara, bertugas di Kementerian Kesehatan RI. Berikut saya sampaikan nomor handphone saya, yaitu 0813 1488 7010. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi dan topik yang pertama, saya mohon bantuan saudara-saudara untuk berpartisipasi dalam pretest. Silakan join quizzes.com dengan kode berikut ini. Terima kasih atas partisipasi saudara. Selanjutnya, mari kita mulai materi penyuluhan budaya anti korupsi di lingkungan tenaga medis dengan topik pertama, yaitu pengertian korupsi. Topik kedua, dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Yang ketiga, dasar hukum pemberantasan korupsi. Yang keempat, integritas dan nilai-nilai anti korupsi serta benturan kepentingan. Perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Dan yang terakhir adalah pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Apa saja indikator hasil pembelajaran dari penyuluhan ini? Setelah mengikuti penyuluhan ini, peserta diharapkan dapat memahami pengertian korupsi. Yang kedua, dapat memahami dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Peserta dapat memahami dasar hukum pemberantasan korupsi, memahami integritas, nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan, memahami perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap, dan yang terakhir, memahami pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Sebelum memulai membahas topik dan mengkupas tuntas materi, izinkan saya akan menyampaikan video pendek tentang kisah hubungan dokter pasien yang didikung oleh perusahaan farmasi. Video ini sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari profesional dokter. Mohon agar bisa menyimak. Silahkan menyimak video berikut ini. Saudara, kami akan hadirkan kembali lanjutan penelusuran praktik kolusi antara perusahaan farmasi dengan oknum dokter melalui tangan medical representative yang ternyata telah terjadi selama puluhan tahun. Lalu seperti apa bentuk kerjasama ini terjalin dan apa keuntungan yang didapat sang oknum dokter dari hasil kerjasama ini? Berikut penelusuran tim liputan Kompas TV. Dengan dari apa supaya dokter tersebut menuliskan resep obat yang kita tawarkan. Nah, salah satunya dengan menawarkan beberapa kompensasi pada dokter. Persaingan ketat dunia farmasi membuat para produsen obat harus memutar otak memasarkan produk. Biaya promosi besar di media bukan pilihan favorit. Banyak perusahaan farmasi memilih dokter sebagai tenaga pemasaran terselubung yang efektif. Teorinya sederhana, cukup memanfaatkan prerogatif pena dokter atas resep untuk pasiennya. Inilah momen saat integritas profesi dokter diuji. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak menawarkan, dokter nggak bakalan mau nulis. Dan ini hampir semua, tapi tidak semuanya dokter, tapi hampir semua, mungkin katakanlah 90-95% lah, karena seperti ini. Sudah lebih dari 1 dekade, YH, TR, dan RJ menjalani profesi sebagai medical representative atau METREP. Lewat tangan mereka, ratusan kerjasama dengan nilai ratusan juta rupiah mengalir ke kantong para dokter yang mereka temui. Bertemu para dokter di sela-sela jam praktek jadi kebiasaan rutin. Sebenarnya tidak ada yang salah dari bentuk pemasaran langsung seperti yang dilakukan METREP dengan para dokter. Menjadi salah ketika ada hal lain yang terselubung di balik komunikasi yang terjalin. Awalnya sih tidak seperti itu. Awalnya tetap kita mempromosikan produk yang kita tawarkan. Tetapi kalau misalnya produk tersebut
banyak samanya kompetitornya, itu dengan dalih apa supaya dokter tersebut menuliskan resep obat yang kita tawarkan. Nah, salah satunya dengan menawarkan beberapa kompensasi kepada dokter. Seorang medrep biasanya tidak dengan tangan kosong bertemu dengan seorang dokter. Medrep harus mengincar terlebih dahulu dokter mana yang minggu ini menjadi targetnya. Survei atas dokter target pun dilakukan. Survei ini untuk mendapatkan data berapa jumlah pasien yang menjadi langganannya setiap hari, apa nama obat yang kerap dituliskan dalam resep, sampai kesenangan atau hobi dari sang dokter. Sumber informasi ini bisa didapat dari mana saja, lewat apotik, rumah sakit, bahkan sopir pribadi sang dokter. Data inilah yang kemudian dijadikan modal bagi para medrep menawarkan kompensasi atas kerjasama yang ditawarkan. Saya biasa menawarkan ya dengan uang muka, semuanya saya jalani. Jadi user tersebut atau dokter tersebut itu need-nya itu mau apa gitu. Jadi kita harus tahu need-nya itu apa. Oh, itu ada kayak misalnya user tersebut minta misalnya entertain, mungkin dengan makan, mungkin yang ada lagi sampai ke hiburan malam, sampai ke panti pijat, bahkan sampai ke tempat-tempat prostitusi seperti itu juga ada. Ada yang umroh, ada yang haji, ada juga kita berangkatkan dengan pasangannya, maksudnya istrinya, ada juga tergantung tipe dokternya. Ada yang lebih parah lagi, saya pernah ngalamin ada dokter juga cowok tapi minta diintervene cowok juga ada. Atas nama bisnis, semua jadi halal. Dokter diberi target dalam periode tertentu untuk menuliskan produk tertentu pada setiap resepnya. Demi menuntaskan target, tak jarang oknum dokter yang sudah bekerja sama dengan perusahaan farmasi kerap menambahkan produk yang sebenarnya tidak lagi diperlukan, bahkan tidak berkhasiat bagi pasien. Sebetulnya banyak produk-produk yang seperti itu yang sebetulnya udah nggak boleh diresepkan lagi. Contohnya misalnya kayak alilestrenol gitu, itu kan udah nggak boleh lagi di jurnalnya, penelitiannya, informasinya dari dunia farmasi itu kan punya efek samping yang tidak bagus buat ibu hamil. Tapi itu masih diberikan di beberapa kasus, di beberapa dokter itu masih diberikan. Sekali transaksi, YH dan TR dapat memberikan kompensasi 100 hingga 800 juta rupiah kepada pihak dokter tiap tahunnya. Ini tentu sebuah angka yang fantastis. Atas bagaimana jika sang dokter tidak bisa memenuhi komitmennya? Kalau misalnya nggak konsisten, kita pun juga memberikannya juga nggak berani besar, karena ini dokternya nggak komitmen nih, nggak konsisten nih. Kalau sang dokter dapat untung, bagaimana dengan medrep? Bonus paling besar diterima medrep. Itu paling besar ya, per bulannya, untuk insentif bulanannya bisa paling besar bisa 15 juta. Kalau di tim saya, cabang saya ya, itu bisa 15 juta, belum lagi misalnya itu dari yang bulan atau lain-lainnya. Tim Kompas TV mencoba menelusuri praktek kolusi ini dengan kamera tersembunyi di sebuah klinik. Karena kan untuk Repo ini kan ada program juga ya, satu hari 2 PR. Hari 2 PR ini kita ada program kurang lebih dengan Repo ini kita ada program 1 juta atau 2 bulan per sekali. Kalau ada nanti ini program seperti ini benar untuk materi baru di Tidak ada perjanjian di atas kertas, tidak ada hitam di atas putih. Tahu sama tahu, saling tutup mulut agar praktik ini terus berjalan mulus. Baik, demikian video tentang
hubungan dokter pasien yang ditikung oleh perusahaan farmasi. Tadi kita melihat pengakuan dosa seorang, sebut saja namanya Mawar, medical representative yang menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi antara dokter dengan perusahaan farmasi. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah mengejutkan atau sudah biasa? Baiklah, kita akan melanjutkan membahas kupas tuntas dari materi-materi yang seperti tadi sudah disampaikan di awal. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusak karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan terhadap amanat, terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta mengandung unsur pelanggaran hukum. Lanjut, materi yang kedua adalah apa saja, kemana saja dampak korupsi dalam berbagai sektor. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa korupsi ini sudah masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ekonomi. Paling mudah dilihat bagaimana terjadinya korupsi dan dampaknya di perekonomian yang menyebabkan kerugian perekonomian negara. Kemudian di bidang sosial dan kemiskinan masyarakat, betapa banyak korban-korban yang di dalam masyarakat kita yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sementara para koruptor bersenang-senang dengan hukuman yang sangat minim. Kemudian dampak korupsi dalam politik dan demokrasi, ini sangat terlihat dengan nyata. Kita perhatikan dalam waktu dekat akan ada pilkada serentak, di sanalah akan bermain praktik-praktik korupsi. Mari kita lihat nanti. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan, sudah menjadi rahasia umum. Dan terakhir di dalam lingkungan, contohnya apa? Yaitu illegal logging. Lanjut ya. Berikutnya, di Indonesia, tentu saja pemberantasan korupsi ini memerlukan payung hukum sebagai dasar. Lantas, apa saja dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia? Kita lihat, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 20 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian nomor 4, ini adalah undang-undang yang baru saja selesai dan sedikit kontroversial, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan nomor 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, ini pencucian uang, dan kemudian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Demikian ada 6 dasar hukum yang digunakan oleh aparat negara atau penyelenggara pemberantasan korupsi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sudah banyak aturan, tetapi korupsi masih tetap berjalan. Lanjut yang keempat, seperti tadi kita lihat di dalam video yang ditayangkan, ada integritas. Saya ingin sampaikan apa itu integritas, nilai-nilai korupsi, nilai-nilai anti korupsi, dan benturan kepentingan. Di dalam video tadi, 3 poin ini sangat jelas terlihat. Integritas, apa itu integritas? Integritas adalah bagaimana kita mempertahankan prinsip yang benar. Perilaku, kelakuan, tindakan, pikiran, dan perasaan harus sama ketika dia berada di depan banyak orang atau tidak ada orang. Ada tokoh integritas yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Muhammad Hatta, proklamator kita. Beliau selalu mengatakan bahwa setiap perbuatan adalah demi negara yang dicintai dan janganlah berkhianat. Kemudian, saya akan sampaikan apa saja sih nilai anti korupsi. Ada 9, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dan yang ketiga, apakah itu konflik kepentingan? Yaitu situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Bagaimana hubungannya dengan video tadi? Terkait konflik kepentingan, tentu saja banyak sekali konflik kepentingan di dalam hubungan antara dokter dengan farmasi. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam kondisi ini. Lanjut.
Yang kelima, ini juga akan saya bahas karena banyak sekali tadi tercermin di dalam video. Yang pertama adalah gratifikasi. Apa bedanya sih dengan uang pelicin, dengan pemerasan, dan dengan suap? Bisa kita lihat bahwa berdasarkan jenisnya, pemberian dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gratifikasi, suap, dan uang pelicin. Jadi beda tipis antara suap dan uang pelicin, dan yang terakhir adalah pemerasan. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan yang gratis, perjalanan wisata, bahkan pengobatan cuma-cuma. Bagaimana sanksinya? Apakah ada sanksi? Tentu saja, gratifikasi memiliki sanksi pidana seumur hidup penjara, atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian saya akan sampaikan mengenai suap dan uang pelicin. Apakah itu suap? Suap adalah bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, atau bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Suap selalu melibatkan pemberi aktif. Umumnya disertai kesepakatan dulu antara kedua pihak tersebut. Seringkali pelaku suap menyuap berupaya menutupi pemberian melalui berbagai cara. Apa sanksi pidananya? Penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Sekarang apa itu uang pelicin? Uang pelicin atau facilitation payment menjadi hal yang dihadapi sehari-hari oleh para pelaku bisnis. Uang pelicin secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian biasanya dalam bentuk uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan atau disebutnya uang pengamanan, gitu ya. Kemudian, penerima uang pelicin biasanya pejabat publik atau pegawai level rendah di sebuah organisasi dan biasanya mampu mengatur hal-hal prosedur tapi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Pemberi uang pelicin tidak bermaksud atau mengisyaratkan pemberian penutup kesepakatan bisnisnya dan juga bisa mempengaruhi bisnis. Uang pelicin tersebut diberikan dengan berbagai tujuan, sebagian besar diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan layanan publik, sementara yang lain ditujukan untuk memberikan semacam hadiah atau terima kasih, dan sebagian lain menyebutkan sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan pelayanan. Pemberian uang pelicin merupakan salah satu bentuk tindakan suap. Kaitannya, uang suap terdapat beberapa perbedaan dengan uang pelicin. Uang pelicin merupakan suap skala kecil, yang dalam praktiknya, uang pelicin umumnya dalam nominal yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan suap. Meski tidak menutup kemungkinan juga uang pelicinnya besar. Jadi, beda uang suap dengan uang pelicin, biasanya uang pelicin dalam skala kecil. Pemerasan, apakah itu pemerasan? Pegawai negeri dan penyelenggara negara berperan aktif dalam melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi tertentu dalam kaitannya dengan pelayanan. Pemerasan sering dijadikan alasan bagi pihak pemberi sebagai dalih pemberian, namun demikian ada unsur yang menjadi tanda kutip yaitu memaksa, menjadi sangat penting untuk dibuktikan pada pengenaan pasal ini. Pemerasan tidak harus dalam bentuk atau nilai yang besar, dalam nilai dan nominal lebih kecil dapat ditemukan dalam bentuk pungli atau pungutan liar. Topik terakhir yaitu saya akan membahas mengenai pengertian dan biaya sosial korupsi. Apakah itu biaya sosial korupsi? Saudara-saudara, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian negara sebesar uang yang dikorupsi, tetapi ada yang disebut dengan biaya sosial korupsi. Biaya sosial kejahatan dihitung dari 3 hal, yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan, dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Maka nilai kerugian negara merupakan biaya sosial eksplisit, dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi,
Biaya sosial akibat korupsi antara lain adalah biaya penegakan hukum. Tentu saja penegakan hukum membutuhkan uang, membutuhkan anggaran, biaya pencegahan korupsi, biaya penahanan dan biaya penjara, kemudian biaya pengadilan dan biaya jaksa. Jadi ketika saudara-saudara melakukan korupsi di dalam hal persepan obat, kerugiannya tidak hanya didapat dari uang yang Anda dapat, tapi ada berbagai macam biaya sosial. Di sini kita golongkan ke dalam dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya implisit adalah biaya akibat korupsi, sedangkan biaya eksplisit ada tiga, yaitu biaya antisipasi, biaya reaksi, dan biaya akibat. Demikian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya mohon partisipasi saudara untuk mengikuti post-test. Proses ini untuk mengukur bagaimana pemahaman saudara sebelum mendapatkan materi, dan sesudah silahkan bergabung atau join dengan kuisis.com dengan kode di bawah ini. Kami persilahkan. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam post-test. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyuluhan sebagai berikut. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak. Selain lingkungan politik dan ekonomi, korupsi juga berdampak pada etika profesional dan moralitas. Ingat, kita memiliki kode etik sebagai dokter, dan kita juga memiliki moral. Kita bersumpah dengan sumpah Hippocrates. Mari kita gunakan sumpah itu sebagai pegangan hidup kita dalam menjalankan praktik kedokteran. Untuk itu, mari bersama-sama kita cegah korupsi mulai dari diri sendiri. Sebagai pengingat, saya akan sampaikan mutiara hadis dari Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi. Mudah-mudahan menjadi pengingat ketika kita berpotensi melakukan sesuatu yang berhubungan dengan korupsi. Takutlah kamu kalau berbuat dosa di saat sendirian. Di saat inilah saksimu adalah hakimmu juga. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita tanamkan budaya anti korupsi, berani jujur hebat, maju lawan korupsi. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Merci. Saudara-saudara sekalian, saya mohon bantuannya agar saudara-saudara dapat mengisi evaluasi penyuluhan tadi. Mohon dapat mengklik link berikut ini, dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat mengirimkan email atau mengirimkan pesan melalui nomor handphone saya, yaitu 0813 1488 7010. Sampai berjumpa kembali di video penyuluhan anti korupsi berikutnya. Salam.